Kemudian yang selanjutnya, hadis riwayat Sayyidina Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, setiap muslim ada kewajiban untuk bersedekah. Setiap muslim punya anjuran untuk bersedekah. Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib zakat. Sedekah sunnah sebagaimana Anda bersedekah infak ke masjid, bersedekah kepada kaum fuqara, orang-orang miskin. Nabi katakan setiap muslim hendaknya bersedekah. Qala ara'aita in lam yajid. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Jika kami tidak mendapati apa yang kami sedekahkan. Qala ya'malu biyadaihi fasfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Beliau Rasulullah SAW bersabda, di saat kau tidak dapati apa yang kau sedekahkan, maka hendaknya kau beramal dengan kedua tanganmu. Ya'mal biyad. Wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kemudian engkau memberikan manfaat kepada dirimu sendiri dan bersedekah dengan apa yang kau hasilkan. Artinya, kata Nabi kita Muhammad, di saat engkau tidak mampu untuk bersedekah, maka bekerjalah. Yang nanti hasil dari pekerjaan itu akan bermanfaat untuk dirimu sendiri. Kemudian sebagian daripada hasil pekerjaan tersebut, ya tasaddaq, kau sedekahkan. Ini adalah himbauan dari Nabi kita Muhammad untuk tidak menjadi hamba Allah yang malas. Jadi Allah tak perintahkan kepada kita untuk usaha. Urusan rezeki yang datangkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan ada atau tidak ada yang namanya rezeki itu salah alamat. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rezeki dan Allah sudah menjaminnya. Akan tapi kita butuh ikhtiar. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan di saat kau tidak mampu bersedekah dengan keadaanmu sekarang, maka hendaknya kau bekerja. Dari hasilnya kau sedekahkan. Qala ara'aita in lam yastati. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Jika ternyata aku tidak mampu melakukannya. Tidak punya kekuatan untuk bekerja. Qala yu'inu dzal haj al malhuf. Kata Nabi kita Muhammad, maka tolonglah orang-orang yang memiliki hajat ya al malhuf, yang karena sudah susah, atau orang-orang yang terzalimi. Maka kau akan dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong orang yang terzalimi, menolong orang yang punya hajat, itu juga termasuk sedekah. Qala araita in lam yastati, bagaimana jika masih belum mampu ya Rasulullah untuk membantu orang yang punya hajat atau orang yang terzalimi? Qala ya'mur bil ma'ruf awil khair. Maka perintahkan atau ajaklah orang lain untuk berbuat kebaikan, atau tahan dirimu untuk berbuat sebuah keburukan. Fa innaha shadaqah, karena mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mencegah diri dan orang lain untuk berbuat keburukan termasuk sedekah. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sedekah. Nabi sudah memberikan cara yang begitu banyak. Dan inilah hadis yang terakhir dalam bab bayan kasratul turikil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diakhiri dengan hadis sedekah, tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Lebih-lebih di saat-saat semacam ini, ya. Di saat-saat di mana banyak orang yang butuh bantuan, maka tentunya pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita susah, kemudian kita bersedekah, pahalanya lebih besar daripada di saat kita punya harta yang banyak kemudian kita sedekah. Orang kaya punya duit puluhan miliar, bersedekah 100 juta, dengan orang miskin susah hanya punya duit
5.000 rupiah bersedekah dengan 2.000. Mana lebih besar pahalanya orang miskin yang bersedekah dengan 2.000 rupiah? Kenapa seperti itu? Karena orang yang kaya, dia keluarkan duit 100 juta, dia masih punya tabungan banyak. Sedangkan yang miskin, dia keluarkan duit sedekah dengan hati yang ikhlas, sisanya tinggal sedikit. Bahkan untuk hajatnya sudah tidak cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang yang bersedekah di saat susah. Maka hal yang semacam ini, keadaan semacam ini juga bisa kita manfaatkan untuk menggapai pahala yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan kita di bulan Ramadan ini untuk bisa mengisi dengan saling berbagi, saling memberikan manfaat, tidak hanya dengan harta, dengan tenaga bisa, atau mungkin dengan kita menebarkan kebaikan melewati nasihat, dengan memanfaatkan media-media sosial yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kita berpindah kepada kajian kita.